Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumberjaya Romo Yai Saiful Muslih, yang beserta seluruh anggota pengurus yang sempat hadir, yang kami hormati Imam Masjid Nurul Yakin Dusun Sukadamai Kiai Asep Pujianto, Sarjana Pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Aziz, Sarjana Hukum, yang kami hormati Ketua BPD Desa Sumberjaya, yang kami hormati Kepala Dusun Sukadamai, Kepala Parit juga beserta RT-nya, yang kami hormati para Kepala Dusun dari Desa Sumberjaya sempat hadir, para ustadz dan ustazah, hadirin para haji dan ibu hajah, hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, cak kerudu nih gah? Deto kata cak kerudu. Berapa watt matanya sudah? Ya. Jadi bapak-bapak cak kerudu nih gah? Deto apa nih? Kalau cakrudu jampuk bani bepa. Sebenarnya jadwal kita malam ini belum selesai. Baru kirim arwah, karena hari ini jadwalnya di Sukadame ini ruahan sekaligus istighosah. Masih satu lagi sebenarnya istighosah yang diadakan oleh pengurus NU ini. Setiap Rebu Kliwon. Nah, malam ini itu istighosah. Kira-kira kalau tadi dilanjutkan istighosahnya belum selesai nih. Mungkin jam 10 baru selesai. Ceramah setengah 11, baru bisa pulang jam 11. Itu kalau kita sudah biasa, Bu. Sampai utanaiki cakrudu nih gah. Kalau kira-kira cakrudu ki, saya tutup ceramah ini. Nggak usah lama-lama lagi. Masih bisa bertahan dikit, Bu ya. Sabar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah syukur. Baru saja kita selesai melaksanakan satu kegiatan pengiriman doa secara berjamaah. Insya Allah arwah-arwah keluarga kita yang kita kirimi tadi itu semuanya senang. Amin ya Rabbal alamin. Senang. Sebab orang meninggal dunia itu, orang mati itu, tinggal 3 yang ditunggu. Nggak ada lagi yang lain yang ditunggu. Kalau orang hidup masih banyak yang ditunggu. Kalau orang mati itu tinggal 3 yang ditunggu-tunggu. Apa yang mereka ucapkan ketika mereka mati kalau sudah masuk kubur itu? Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Orang-orang yang sudah mati itu, roh-roh yang di alam barzah itu minta sama Allah, Allah boleh nggak saya izin keluar lagi ke dunia, hidup lagi di dunia sebentar saja. Permintaannya roh-roh itu, akhortani ila ajalin korib, minta ajalnya ditunda sedikit saja. Apa yang mau mereka lakukan kalau mereka mau hidup lagi? Fa as-soddaqo, saya mau sedekah.
Rupanya pahalanya sedekah itu dinikmati di alam kubur itu. Maka orang yang sudah meninggal dunia itu nyesel, pengen balik lagi ke dunia, mau sedekah banyak supaya di sana enak tempatnya itu. Nyesel sedekah sedikit. Maka kata Nabi, 3 yang tidak putus bagi orang mati itu, 1, sodakotun jariyah. Itu walaupun orang sudah mati masih dapat pahala. Apa itu sodako jariyah? Bangun masjid nih, mulai dari tempat wuduknya, terasnya, tangganya, halamannya, semuanya itu kalau disumbang mengalir terus pahalanya selagi masjid ini masih berdiri dipakai oleh orang. Kecuali kalau masjid ini dihancurkan, tidak dipakai orang lagi, stop, tidak mengalir lagi pahalanya. Rupanya itu yang ingin, yang dicari-cari itu. Maka hari ini sedekah kita, karena mereka tidak mungkin walaupun dia minta sama Allah, Allah, saya ingin bangun lagi ke dunia, saya ingin hidup lagi cuma sebentar aja. Tapi kan nggak mungkin. Kalaupun seandainya bangun lagi, kita yang lari. Iya, tahu-tahu Haji Muhammad Amin nongol di situ, lari semua orang Sukadame nih. Wih, Pak Guru Ami tui, lari semua. Nggak mungkin juga bangun lagi. Cuma kalau dia lihat kita, iya, dia lihat kita, dia minta sesuatu sama kita, cuma kita tidak bisa melihat lagi. Kalau seandainya bisa melihat lagi, na'udzubillah, kita pasti nggak kuat. Sedih melihat keadaannya kalau dia tersiksa di sana. Tapi kalau dia bahagia di sana, dia datang menemui kita, kita ceria melihatnya. Wajahnya berseri-seri, kulitnya bersih, senang. Tapi kalau di sana disiksa dia, datang ke sini menemui kita, minta sedekah. Maka yang kita lakukan tadi ini sedekah nih. Makanya kalau orang Bugis, istilahnya mat tampung. Mat tampung itu orang yang hidup itu yang menampung urusannya orang mati itulah. Kalau dia punya hutang, keluarganya wajib melunasi, itu namanya mat tampung. Jadi bukan sekedar potong, sudah dipotong, dibacakan Yasin, selesai itu, enggak pernah lagi diingat-ingat. Kalau bisa mat tampung itu setiap tahun, walaupun tidak sedekah besar-besaran lagi. Intinya adalah, apalagi yang belum saya tunaikan dari keluarga saya yang meninggal itu, saya tunaikan. Saya yang bertanggung jawab. Namanya mat tampung, istilahnya orang Bugis. Kan mat tampung itu kan kita yang mat tampung. Kita yang tampung semua masalahnya. Masalah dia sedekahnya kurang, zakatnya kurang, sholatnya kurang, apanya kurang, kita yang menanggung semuanya. Maka alhamdulillah pengurus NU ini punya gagasan. Punya gagasan biar tidak sedekah besar-besaran karena modalnya banyak, cukup bawa roh-rohnya di sana, sertakan uang seikhlasnya. Itulah pengganti sedekah besar-besaran tadi itu. Ibu bapak, kiriman Fatihah kita ini sama semua dapatnya tuh. Sama semua dapatnya. Enggak ada yang lebih banyak, yang lebih sedikit, tidak. Sama. Yang dibaca satu keluarga satu kali Fatihah sama yang digabung dengan keluarga anu, baru dikasih satu Fatihah, sama saja. Sama saja, nggak ada yang berkurang. Yang beda itu infaknya. Yang beda infaknya. Kasih arwah 10 orang. Nyertakan amplop atas nama untuk Pak Asep. Isinya 50.000, maka 50.000 itulah pahalanya disampaikan ke arwah-arwahnya. Datang lagi arwahnya orang 10, ngasih amplopnya cuma 20.000. Iya, 20.000 itulah yang dikasihkan pahala untuk orang meninggal. Tidak bisa sama kalau urusan infaknya. Tapi kalau urusan Fatihahnya sama. Jangan khawatir. Contohnya begini. Nah, ini ya, ini saya ulang lagi. Masjid lampunya Masjid Nurul Yakin ini berapa? Kalau dihitung, anggaplah semuanya ada 10 atau 20, ya kan? Anggaplah 20. Yang masuk ke masjid ini orang satu, berubah tak terangnya? Enggak.
Kalau masuk orang 10 berubah enggak? Orang 100? 1000? Enggak berubah. Walaupun penuh orang ini, walaupun satu tidak berubah. Sama dengan Fatihah kita tadi itu. Berapapun ruh yang dibaca, hantam satu kali Fatihah, sama terangnya dapat semuanya. Alhamdulillah. Itulah hebatnya kalau kita berjamaah seperti ini. Mana yang paling bagus tadi itu, Bu, Pak, waktu imamnya bilang ila hadrati ini Al-Fatihah, bunyi semua kita Fatihahnya. Bunyi semuanya, alhamdulillah keluar semuanya. Tidak ada yang sempat ngomong. Nanti kalau imamnya baca ruh, ngomong lagi baru boleh. Urusan ila ruhi, ruhi. Kita ngomong-ngomong, minum-minum, kopi-kopi boleh. Tapi pas bilang Al-Fatihah, berhenti. Baca Fatihah semua bareng-bareng. Biar lampu ini terang tambah terang. Wattnya ditambah. Kan ada lampu yang wattnya 5 watt. Ya kan? Ada lampu yang wattnya 10, 15, 20. Nah, semakin banyak Fatihahnya semakin terang. Naik wattnya. Ya kan? Lebih menyinari lagi. Oh, hebatnya seperti itu. Ini yang pertama, yang dinanti-nanti. Yang kedua yang ditunggu-tunggu oleh orang yang meninggal itu adalah ilmu yang pernah dia amalkan di dunia dipakai oleh orang. Dia sudah meninggal, ilmu yang diajarkan masih dipakai orang, dapat. Makanya jangan pelit berbagi ilmu. Ilmu yang penting kebaikan, bagi. Bisa ngaji sedikit, ajarkan. Bisa apa saja, kasih. Sebab nanti kalau kita meninggal, baru tahu rasanya. Kenapa dulu saya pelit? Berbagi. Nah, seperti yang kita lakukan ini, lagi nanam. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Yang disebut di situ namanya amantu billah di atas kertas itu. Tidak ada yang bisa jamin, betul? Jelas Ibu? Mungkin nanti disebut Asep Pujianto. Nah, seketika dia dari sekarang sudah ditanamkan seperti ini, maka orang-orang yang sesudah nanti itu akan meneruskan. Maka kita dapatlah kebaikan. Kata Nabi, man sanna ala khairin falahu mislu ajrin. Barang siapa yang memulai satu kebaikan, kemudian diikuti kebaikannya itu, maka ketika dia sudah meninggal dunia, maka kebaikan itu akan terus mengalir kepadanya. Inilah yang diharapkan ini, bikin tradisi seperti ini. Coba orang tua kita dulu, siapa yang ngajari pertama kali yang namanya matampung? Sudah ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih diikuti terus. Maka orang yang pertama menciptakan istilah matampung itulah dapat kiriman pahala terus. Walaupun sudah ratusan tahun yang lalu. Siapa yang pertama kali mengajari kita makbara sanji? Sampai jadi tradisi. Sampai semua anak-anak Bugis diajari makbara sanji. Orang yang pertama tadi mengajari makbara sanji itulah orang yang terus mengalir pahalanya. Sekarang, siapa yang pertama kali memulai mengajak kirim arwah ini, diteruskan nanti oleh orang-orang selanjutnya, maka teruslah mengalir amal-amal kebaikannya. Inilah hebatnya ilmu. Ilmu itu kalau disedekahkan tidak habis, tidak berkurang, malah nambah. Yang terakhir, yang masih bisa diharapkan oleh orang mati itu adalah waladun soleh, anaknya baik. Punya anak, sudah meninggal dunia tapi anaknya baik. Dikit-dikit ila hadrati bapakku, ibuku Al-Fatihah. Saya pernah dengar dari kata guru kita, kalau anak yang berdoa, itu walaupun tidak disebut nama bapaknya, otomatis nyambung, connect. Kalau anaknya memberi sesuatu kebaikan, disebut nama bapaknya atau tidak, connect. Nyambung. Kenapa bisa begitu? Karena anak baik ini pasti karena dididik oleh anaknya. Maka jasa orang tuanya, anak yang baik ini dididik oleh bapaknya. Maka karena jasa baiknya bapaknya, otomatis mengalir perbuatan baik anaknya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
masih ada 3 harapan yang bisa diharapkan oleh orang-orang yang meninggal itu. Maka jangan pernah dilupakan. Tinggalkan anak-anak yang baik, yang bisa berdoa. Bisa berdoa dan mau berdoa. Mendoakan kita ini, orang-orang tuanya yang sudah tiada nanti. Terus dikasih doa, alhamdulillah. Ya. Jadi ini faedahnya besar sekali. Selain itu tadi, kalau tidak ada acara kirim doa ini, mungkin kita ini nggak ingat nenek-nenek moyang kita, melupakan. Gara-gara ada acara ini kan, akhirnya kita sibuk nyari bin. Saya sendiri baru ketemu, ini Pak Nasir, baru ketemu. Jadi bapak saya namanya Muhammad Amin Tambas. Saya tanya, siapa itu Tambas? Oh, Tambas itu rupanya bapaknya. Saya tanya lagi, Tambas bin Awe Tambas. Tambas bin Awe Tambas. Saya tanya, apa itu Awe? Rupanya Awe itu Abdul Wahab. Jadi Tambas itu punya bapak namanya Abdul Wahab. Akhirnya gara-gara itu saya cari selusuri. Jadi alhamdulillah 2 tingkat dapat tuh. Bapaknya bapak saya, bapaknya bapak saya, bapaknya. Nah, gimana itu nyebutnya itu? Apa? Berarti kalau saya, uyut saya. Ya. Bapaknya bapak saya, bapaknya lagi bapak saya, uyut. Nah, jadilah dua kloter sudah dapat. Ya, nah, nenek utuh kalau bahasa Bugisnya. Ya, cari tahu akhirnya. Coba kita kan punya tuh silsilah semuanya. Semua kita pasti punya silsilah. Cuma ada yang mentok sampai bapaknya, sampai mbahnya ke atasnya lagi tidak ketemu. Ya, mungkin dengan acara ini kita cari tahu tuh. Siapa nih bapaknya? Terakhir bapaknya tidak ketemu lagi. Nah, itulah yang diajarkan oleh Kiai Asep. Kalau sudah tidak ketemu siapa nama bapaknya, langsung saja bin bapaknya. Siapa bapaknya, itulah. Daripada dibilangi bin fulan. Nah, karena kalau dalam bahasa Arab, fulan itu artinya anu. Jadi Ambo Amang bin anu. Tidak enak kan? Nah, daripada anu mendingan Ambo Amang bin Ambo. Nah, siapa Ambo saya? Siapa Ambonya? Itulah yang dimaksud, ya. Nah, Indo Jema binti Indo na. Sagi Indo na kena mana? Maden tengel biasa yang kena mana? Nah, itu yang disampaikan juga oleh para imam. Wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi. Kena mana nih, Roh? Keluarganya, furu'ihi itu anunya, apa namanya itu? Take-takena. Nah, cabang-cabangnya semuanya kiri kanan kena semua. Wa usulihi, asal usulnya, wa ahli silsilatihi, silsilahnya dari sampai Nabi Adam. Kena semuanya. Al-Fatihah. Senangnya keluarga kita yang kita tidak pernah lihat orangnya, tapi kita kirimi Fatihah. Maka jangan heran kalau suatu saat nanti ada orang wajahnya putih, bajunya putih, masuk dalam mimpi kita, ngajari kita, nak, kerjakan ini supaya kamu selamat. Mungkin itu uyut-uyut kita. Yang kita tidak pernah ketemu wajahnya, sehingga kita lihat dalam mimpi kita tidak tahu siapa dia, tapi kok dia baik sama saya. Ini apa sebabnya? Karena anak ini rajin kirim-kirim doa. Bukan siapa-siapa itu, ada ahli keluarga kita tuh, ada silsilahnya. Bukan orang lain yang datang menemui kita dalam mimpi itu. Ada silsilahnya. Yang penting kita tahu diri, sering-sering kirim doa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan kita semuanya diberi sehat lagi oleh Allah. Kumpul lagi seperti ini, doa bareng-bareng. Jangan diributkan kalau masalah sedekah makanannya ini, Bu. Air putih juga boleh, yang penting ada yang manis. Ya, kalau putih semuanya kembung. Campur-campur manis-manis dikit. Campur warna juga, warna merah sama hitam-hitam. Nah, yaudah, jadilah itu. Kalau masalah nasinya ada ya alhamdulillah, nggak ada innalillah.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.